Pemirsa, usai terjadi kerusuhan pada Hari Raya Idul Fitri di Kabupaten Tolikara, Papua, Jumat kemarin, pemerintah langsung melakukan investigasi dan meningkatkan pengamanan. Dan untuk informasi selengkapnya kita bergabung bersama Mario Delima di kantor Sekretariat Negara dan ada rekan saya Julita Telambanua di kantor Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia atau PGI. Saya terlebih dahulu ke Mario. Mario, dari hasil investigasi awal yang dilakukan, apa yang menjadi penyebab dari kerusuhan di Tolikara kemarin? Carlos, dalam penyelidikan awal yang dilakukan oleh pihak keamanan dan juga tim investigasi dari staf khusus kepresidenan memang mendapatkan hasil bahwa adanya gagalnya mediasi yang dilakukan pada saat acara yang dilakukan oleh pemuda Gidi dan juga pemuda yang berada di Tolikara dengan acara yang berada di Tolikara yaitu sholat Id yang bertepatan dengan hari pertama Lebaran. Memang menurut Lenis Kogoya yang menjadi salah satu ketua lembaga adat dari Papua, ia mengatakan bahwa selama ini di Papua ketika ada acara yang berhubungan dengan keagamaan ataupun adat memang seharusnya dilakukan mediasi terlebih dahulu, dalam arti mereka meminimalisir karena memang di daerah sana untuk terjadinya potensi konflik yang terjadi itu sangat rentan. Oleh karena itu ia akan mempertanyakan dan melakukan terus mengusut apakah hal ini sudah dilakukan apa belum. Dan juga untuk investigasi lainnya adalah ketika tadi kami menanyakan terkait dengan surat yang beredar di masyarakat. Karena memang ada keganjilan yang ditemukan bahwa ada dua versi surat yang mungkin beredar di masyarakat. Yang salah satunya adalah melarang adanya kegiatan agama lain di lokasi sana. Namun hal tersebut memang harus dilakukan lagi lebih mendalam karena memang sangat sensitif, Carlos. Iya, Mario, lalu langkah lanjutan seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah pasca kerusuhan yang terjadi ini? Ya, menurut staf Presiden Lenis Kogoya, malam ini dari pihaknya akan mengirimkan orang untuk terjun langsung ke wilayah kabupaten tersebut dan juga ia akan datang langsung pada tanggal 29 nanti karena memang proses ini harus dilakukan dua pihak dari beberapa pihak yang melakukan atau terjadi kerusuhan tersebut dan juga pihak keamanan di sana karena memang setelah pengamanan tersebut terjadilah kerusuhan. Hal tersebut memang harus dilakukan secara mendalam dan juga tadi kami mendapatkan informasi bahwa pemerintah sudah mengetahui hal ini dan juga menyesalkan hal ini terjadi. Oleh karenanya dari keseluruhan biaya ataupun kerusakan yang terjadi di sana, baik itu rumah ibadah, pasar ataupun kerusakan lain atau kerugian lain yang diderita oleh warga, pemerintah berjanji akan memberikan pengembalian, namun hal tersebut memang harus dilakukan penghitungan terlebih dahulu dan juga investigasi apakah hal tersebut memang merusak dari pihak mana, apakah memang ada penyerangan yang terjadi dari pihak satu ataupun memang hal itu terjadi secara kebetulan dan hal tersebut memang dilakukan sejak hari ini kalau tepatnya nanti malam. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih Mario. Dari Mario kini kita beralih ke rekan saya Julita Telambanua di kantor PGI. Julita, kesaksian apa yang diperoleh oleh pihak PGI terkait kerusuhan di Papua kemarin? Julita. Ya, Carlos, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dan juga bersama Persekutuan Gereja-Gereja dan juga lembaga-lembaga Injili di Indonesia tadi baru saja menyelesaikan konferensi pers mereka terkait dengan kejadian ataupun kerusuhan di Tolikara, Papua kemarin, di mana mereka sebelumnya telah mengumpulkan keterangan dan juga kesaksian dari sejumlah jemaat Gereja Injili Indonesia atau GIDI yang saat itu menyaksikan langsung kejadian awal mulanya kejadian kerusuhan itu yang dimana menurut mereka bahwa kesaksian ini sedikit berbeda dengan apa yang telah diberitakan oleh sejumlah media dan juga yang tersebar di media lainnya, di mana kericuhan berdasarkan keterangan sejumlah saksi dari PGLII ini menyatakan bahwa tembakan justru terjadi sebelum tembakan ini terjadi setelah dialog antara kedua belah pihak terjadi dan tembakan ini membuat suasana menjadi panas sehingga kedua belah pihak
buyar, kemudian terjadilah kejadian yang berbuntut kepada pembakaran masjid, kemudian juga terbakarnya sejumlah bangunan lainnya. Dan berdasarkan data terakhir bahwa kejadian ini menimbulkan 1 korban jiwa dan juga ada belasan orang yang terluka. Dan baik PGI, dari PGLII dan juga tadi ada dari Kementerian Agama menyesalkan terkait dengan kejadian ini dan sepakat untuk proses hukum diserahkan keseluruhannya ke pihak kepolisian dan khususnya PLGII yang memang PGLII maksud saya yang memang membawahi langsung Gereja Injili Indonesia yang bersangkutan ini meminta maaf kepada masyarakat ataupun umat Islam yang kemarin akan menunaikan sholat berjamaah, sholat Id berjamaah di lapangan Koramil khususnya, dan juga PGI menegaskan kepada masyarakat Indonesia untuk tidak terprovokasi, apalagi ini hanyalah konflik lokal yang dapat segera diselesaikan dan juga tidak mencerminkan kerukunan beragama secara keseluruhan di Indonesia. Dan terkait dengan surat yang beredar tentang pelarangan kegiatan umat Islam khususnya adalah ibadah sholat Id berjamaah kemarin, ini masih diselidiki oleh pihak PGI. Carlos. Baik, terima kasih Julita. Sebelumnya ada Mario Delima bahwa pemerintah menyesalkan adanya peristiwa di Tolikara ini, lalu PGI sudah meminta maaf kepada umat Islam atas insiden yang kemarin terjadi di Papua. Julita Telombanua melaporkan langsung dari kantor PGI dan Mario Delima yang sebelumnya melaporkan dari kantor Sekretariat Negara Jakarta Pusat. Dari Lampung kita ke Solo, Jawa Tengah, di mana Presiden Joko Widodo pada hari ini mengunjungi sejumlah pasar tradisional di Solo, Jawa Tengah. Dan dalam kegiatannya ini, Presiden Jokowi membagikan ribuan paket buku dan sembako kepada warga. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita terhubung dengan Putri Nurul Ilmi di Solo, Jawa Tengah. Putri, apa saja kegiatan Presiden Jokowi di Solo pada hari ini? Ya, Yohana, di hari Lebaran ini Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memang memilih merayakan dengan mengunjungi beberapa tempat. Seperti kita tahu di tanggal 15 hingga 17 Juli 2015 lalu, Jokowi memilih melakukan perjalanan dinasnya dan juga merayakan hari pertama di Banda Aceh. Dan di hari kedua Lebaran ini Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melakukan beberapa agenda. Yang pertama adalah yang sudah dilakukan tadi tepatnya pada pukul 9:45 waktu Indonesia Barat, Joko Widodo melakukan pemberian sembako kepada 2.000 warga kota Solo. Dan selanjutnya Presiden Joko Widodo juga melakukan pemberian sembako kepada warga Boyolali, tepatnya yang berada di Pasar Ngemplak, dan juga melakukan penyekaran atau mengunjungi pemakaman keluarga dan diakhiri akan kembali ke kediamannya yang berada di Jalan Kutai Raya. Yohana. Ya Putri, lalu kemudian bagaimana pelaksanaan pembagian sembako di sana tadi? Ya, Yohana, pembagian sembako yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tadi dimulai pada pukul 9:45 waktu Indonesia Barat. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo didampingi oleh Ibu Negara Iriana Joko Widodo tiba di lokasi acara yang ada di Pasar Kelitian Notoharjo, Surakarta. Kemudian mereka disambut oleh sambutan bahagia dari warga kota Solo yang sejak pagi memang menunggu kedatangan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Jadi tadi juga tampak hadir Wali Kota Surakarta, FX Hadi Rudiatmo, yang memang juga datang untuk membantu acara pembagian sembako ini. Kedatangan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo disambut sangat bahagia oleh seluruh warga kota Solo, yang terlihat memang warga kota Solo datang untuk melihat lebih dekat lagi bagaimana sosok yang pernah menjadi wali kota Surakarta ini. Dan memang Jokowi juga membalas salam hangat kepada para warga ini dengan melambaikan tangan dan juga bersalaman, serta juga tadi sempat berfoto-foto dengan beberapa warga dari kota Solo. Ya Yohana, pembagian sembako ini dilakukan dengan memberikan 2.000 paket sembako yang diberikan kepada warga yang sudah terdata dari seluruh warga kota Solo dan sekitarnya. Ada juga diberikan buku tulis dan juga amplop yang diberikan kepada warga kota Solo. Yohana, meski tadi diberikan kepada 2.000, tadi juga sempat diberikan kepada warga-warga yang tidak terdata pun bisa mendapatkan beberapa amplop yang diberikan oleh Ibu Iriana
Jokowi di luar Pasar Kelitianoto Harjo ini. Memang tadi warga sempat berkumpul ramai-ramai untuk melihat lebih dekat bagaimana sosok ibu negara kita ini dan juga menerima amplop dari ibu negara kita. Dan memang selanjutnya setelah itu Pak Presiden akan melanjutkan perjalanannya ke Boyolali untuk juga melakukan pembagian sembako di Pasar Ngemplak Boyolali. Selain itu juga Yohana, kenapa dipilihnya Pasar Kelitian ini merupakan perjalanan napatilas Jokowi karena memang dulu seperti kita tahu di tahun 2006 Jokowi pernah merelokasi PKL di Pasar Kelitian ini, dan ini merupakan Jokowi ingin terus memperhatikan bagaimana kondisi PKL yang ada di Indonesia yang akan terus diperhatikan oleh pemerintah kita. Dan berikut adalah kutipan wawancara kami dengan beberapa warga yang menerima sembako dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan beberapa warga yang juga tidak menerima tapi tetap mendapatkan amplop dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Beras sama minyak, terus sama amplop ini entah berapa nggak tahu saya. Sama buku. Ya, sama buku. Senang nggak Bu bisa dapat ini? Terus tadi sempat ketemu Pak Jokowi langsung? Ya, senang sekali. Iya, bahagia sama sekali. Walaupun dapat sembako, tapi dapat amplop ya, kita bersyukur sama Tuhan ya. Karena ya kita minatnya itu adalah untuk bertemu dengan Pak Jokowi. Senang banget loh Mbak, senang banget biar makan sehari-hari gitu loh Mbak. Yohana. Ya, Putri Nurul Ilmi melaporkan dari Solo, Jawa Tengah. Terima kasih Putri.